Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar atau gerak rotasi. Gerak partikel pada lintasan berbentuk lingkaran itulah yang kita sebut dengan gerak melingkar. Nah, ada beberapa jenis gerak melingkar. Yang pertama akan kita bahas adalah gerak melingkar beraturan, yaitu gerak melingkar dengan waktu tempuh yang konstan untuk setiap satu putaran. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, nih kalau partikel bergerak melingkar seperti begini, maka nanti dari A dia berputar ke B dan kemudian kembali lagi ke A. Itulah yang disebut dengan gerakan satu putaran penuh. Ya. Gerak satu putaran penuh itu dari titik A kembali lagi ke titik A lagi. Nah, pada partikel yang bergerak melingkar beraturan, besar kecepatan linear atau laju linear V ini di setiap titik sama besar. Ya, jadi pada benda yang gerak melingkar, yang tetap itu adalah kelajuannya. Kalau kecepatan linearnya tetap atau tidak? Berubah, karena kecepatan itu besaran vektor. Kalau arahnya berubah, maka vektor itu juga berubah. Misalnya seperti ini. Ya, yang di titik A kemudian sampai titik B arahnya ke sebelah sana. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah yang nanti harus kita ingat. Pertama, waktu untuk menempuh satu putaran penuh disebut periode atau T besar dengan satuan sekon. Ya. Kemudian banyaknya putaran yang ditempuh dalam satu satuan waktu, biasanya di dalam 1 detik, itu disebut frekuensi. Dan kalau di dalam 1 detik, satuannya itu adalah jadi hertz atau 1 per detik. Nah, hubungan antara F dan T itu dinyatakan dengan F itu sama dengan 1 per T, atau sebaliknya, T itu sama dengan 1 per F. Nah, ada beberapa istilah nanti yang akan kita gunakan untuk gerakan satu putaran penuh. Pertama, waktu tempuh untuk satu putaran penuh itu tadi kita sebut dengan periode T besar ini. Jari-jari lintasan ini mau satu putaran atau tidak putaran, R ini adalah jari-jari lintasannya. Ya, kita akan menggunakan lambang R besar. Kemudian jarak tempuh, ya, dari A misalkan ke B, kalau untuk satu putaran penuh, itu dari A sampai ke A lagi, itu adalah keliling lingkaran, yaitu besarnya 2V kali R. Kemudian sudut yang ditempuh untuk satu putaran, itu kita beri lambang theta. Tetanya itu adalah kalau untuk satu putaran, itu 360 derajat. Atau kalau di dalam radian, itu sama dengan 2V radian. Ya, jadi ini besaran sudut yang lain, jadi 2V radian itu sama dengan 360 derajat. Perhatikan, 2V radian, itu yang 360 derajat itu. Atau V radian yang 180 derajat itu. Ya, kalau tidak ada radiannya, itu V itu sebetulnya nilainya tetap 3,14. Tapi ketika bersatu dengan satuan radian, dia berubah jadi satuan derajat, jadi 2V radian itu 360 derajat. Oke, berikutnya. Kita lihat. Sekarang kita akan lihat kelajuan linear. Ya. Kelajuan linear. Nah, apa itu kelajuan linear? Kelajuan linear itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Kalau kita tahu ambil jarak tempuhnya untuk satu putaran dan waktu tempuhnya untuk satu putaran, maka V itu menjadi 2VR per T. Ya. Karena 1 per T itu sama dengan F, maka V ini, kelajuan linear ini, sama dengan 2V RF. Kelajuan linear adalah meter per sekon. Nah, sekarang kita lihat besaran yang lain. Ada besaran yang disebut kecepatan sudut, atau juga nanti ada disebut frekuensi sudut, atau disebut juga kecepatan anguler,
atau frekuensi anguler, lambangnya seperti huruf W tapi dibacanya omega. Omega huruf kecil. Ya. Nah, kalau kita definisikan kecepatan sudut itu adalah berapa besar sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Kalau sudut tempuh ini yang ditempuh untuk satu putaran penuh, maka waktunya juga waktu untuk satu putaran penuh. Tadi kita sudah bicarakan bahwa sudut tempuh untuk satu putaran penuh adalah 2V. Waktu tempuhnya adalah T besar periode. Jadi ini 2V per T. Ya, 2V per T, ini atau sama juga dengan 2VF. Nah, satuan kecepatan sudut itu dalam SI radian per sekon. Ya, ini radian per sekon. Jadi kalau standarnya harus dalam radian per sekon. Akan tetapi, dalam berbagai persoalan, kadang-kadang kecepatan sudut, frekuensi sudut, atau frekuensi anguler itu tidak dinyatakan dalam radian per sekon, tapi dalam satuan yang lain. Misalkan, ada RPM. Ya, kalau di Indonesia kan ini rotasi per menit, atau rotation per minute. Ya. Atau kadang-kadang bukan ditulis RPM, ada juga yang disebut PPM. PPM itu putaran per menit sama. RPM dengan PPM itu maksud yang sama. Kemudian ada RPS. RPS itu rotasi per sekon. Ya. Ini juga ada istilah yang lainnya yaitu PPS, putaran per sekon. Nah, bagaimana kesetaraan antara radian per sekon dengan satuan-satuan lainnya? Jadi kita perhatikan ini. 1 RPM atau 1 PPM. 1 RPM itu 1 rotasi per 1 menit. 1 rotasi ya, itu besar sudutnya adalah 2V radian. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Berarti 1 PPM itu adalah 2V per 60 radian per sekon. Ya. Sedangkan 1 RPS atau sama dengan 1 PPS itu adalah 1 putaran per sekon. 1 putarannya 2V radian per sekon. Nah, kalau lihat yang di sini 2V per 60. Boleh kita sederhanakan? Boleh, ya. Ini bagi 2, ini bagi jadi 2, jadi V per 30 radian. Saya sengaja tuliskan 2V per 60 untuk mengingatkan 2V radian itu adalah 1 putaran penuh, sudut 1 putaran penuh, 60 sekon adalah per menit. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Nah, hubungan antara laju linier dengan kecepatan sudut, kalau kita perhatikan dari sini, di sini ada 2V per T, ini juga 2V per T, ini ada 2VF, ini 2VF, maka hubungan antara laju linier dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega kali R. Jadi laju linier itu adalah frekuensi sudut atau laju sudut, kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari lintasan. Oke. Mari kita teruskan. Contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar pada sebuah lintasan yang memiliki diameter 200 cm. Jika benda tersebut berputar sebanyak 1,5 kali putaran, 1,5 kali putaran, tentukan jarak yang ditempuh benda tersebut. Ya. Jarak tempuh S. Ini 1,5, itu 1,5 putaran, dikalikan dengan jarak untuk 1 putaran, itu keliling lingkaran 2VR. Jadi 1,5 kali 2VR. Atau sama dengan 1,5 kali 2V kali setengah diameter. Kenapa pakai diameter? Karena yang diketahuinya di sini adalah diameter. Masukkan angkanya. 1,5 kali 2V kali setengah kali 2. Kenapa 2? Karena ini asalnya 200 cm, harus diubah ke dalam meter. Jadi 2 meter. Hasilnya adalah 1,5 kali 2, ini 1,5 kali 2 jadi 1, ini 1,5 kali 2 jadi 3V meter.
Pak, V-nya ini gimana? Ganti dengan berapa? V itu tetap 3,14. Jadi kalau mau diganti ini 3 kali 3,14 ya. Jangan salah. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 3 V meter. Kita lihat contoh berikutnya. Sebuah roda sepeda berputar sebanyak 10 kali putaran tiap 1 sekon. Perhatikan, sebanyak 10 kali putaran tiap 1 sekon. Ya. Dengan kecepatan linier 18 meter per sekon. Ya. Dengan kelajuan linier 18 meter per sekon. Tentukanlah panjang diameter roda sepeda tersebut. Oke. Ya. Ini yang diketahui itu adalah laju linier. Rumusnya V itu sama dengan 2V kali R kali F. Ya. Kenapa menggunakan frekuensi? Karena di sini ada putaran tiap 1 sekon. Karena sebanyak 10 kali putaran tiap 1 sekon, berarti frekuensinya 10. Ya. Nah, ini R itu D per 2, karena yang ditanyakan adalah diameter roda. Maka kita ganti R-nya dengan D per 2. Masukkan angkanya 18 kali 2V kali D per 2 kali 10. Maka 18 ini coret-coret jadi 10 VD, maka D-nya sama dengan 18 per 10 V, maka D-nya sama dengan 9 per 5 V meter. Ya, V-nya kenapa tidak diubah? Biarkan saja. Kalau tidak diminta untuk diubah, jawab saja dalam bentuk V seperti ini. V seperti ini ya. Kalau diubah, nah, V itu tetap 3,14. Oke. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Sebuah benda yang berada di ujung sebuah piringan melakukan gerak melingkar dengan besar sudut yang ditempuh adalah 3/4 putaran dalam waktu 1 sekon. Jadi ini adalah sudutnya 3/4 putaran, selang waktunya adalah 1 sekon. Tentukanlah kecepatan sudut benda tersebut. Oke, definisi kecepatan sudut. Kecepatan sudut tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Omega sama dengan sudut tempuhnya 3/4 putaran, 3/4 kali 2V per waktu tempuh. Waktu tempuhnya 1 sekon. Maka omeganya 3V per 2 radian per sekon. Ya. Oke. Berikutnya. Contoh berikutnya, sebuah partikel bergerak melingkar dengan kelajuan 4 meter per sekon dan jari-jari lintasannya 0,5 meter. Tentukanlah kelajuan anguler kecepatan atau kecepatan sudut partikel tersebut. Ya. Perhatikan, ini ada kelajuan linear hubungannya dengan kelajuan anguler. V sama dengan omega kali R. Ya, kita masukkan V-nya 4, omeganya ditanyakan, R-nya 0,5 meter. Maka omega sama dengan 4 dibagi 0,5 radian per sekon, maka omeganya sama dengan 8 radian per sekon. Ya, silakan perhatikan, dicatat baik-baik. Semoga bisa membantu kalian belajar. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas satu besaran yang lain yang terkait dengan gerak melingkar ini atau gerak rotasi ini. Itu ada besaran yang disebut dengan percepatan sentripetal atau ASP. Apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Nah, percepatan sentripetal ASP adalah percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar
atau percepatan yang menyebabkan dia bergerak melingkar itu karena adanya kecepatan sentripetal ini. Kalau tidak ada kecepatan sentripetal, dia bergerak V ke atas, maka dia akan terus melaju ke arah atas. Ya, tapi karena adanya percepatan yang ke arah pusat lintasan, maka arah dari kecepatan linearnya berubah sehingga berbentuk lingkaran. Ya. Nah, besar percepatan sentripetal itu adalah laju linear kuadrat dibagi dengan R, atau sama dengan frekuensi sudut dikuadratkan dikalikan dengan panjang jari-jari lintasannya, atau OSV sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Ya. Nah, ASV itu adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per detik kuadrat. Oke, ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah piringan sedang berputar dengan kecepatan sudut, perhatikan ini, 30 rpm, 30 rotasi per menit. Berapakah percepatan sentripetal sebuah titik yang berada 5 cm dari pusat piringan tersebut? Ya. Mari kita perhatikan dulu, karena di sini omeganya dalam RPM, saya ubah dulu. Omega 30 RPM sama dengan 30 kali 2 pi per 60 radian per sekon. Maka omega 30 RPM itu sama dengan pi radian per sekon. Percepatan sentripetalnya omega kuadrat dikalikan R. Ya, maka ASV-nya sama dengan V kuadrat kali 0,05. Ya, maka percepatan sentripetalnya adalah 0,05 V kuadrat meter per sekon. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat di dalam beberapa kasus gerak melingkar, benda-benda yang bergerak melingkar itu tidak tersusun atau tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalkan roda, ya, itu ada beberapa susunan. Kita akan lihat sekarang susunan roda-roda, ya. Nah, susunan roda-roda ini adalah pemanfaatan kontrol variabel dari laju linear dan kecepatan sudut. Ya, ini manfaatnya adalah untuk memperlambat, bisa mempercepat, atau membalik putaran sesuai kebutuhan. Nah, apa saja susunan roda-roda yang akan kita pelajari? Yang pertama, susunan roda seporos. Ya, perhatikan, ini ada dua roda, roda 1 dan roda 2. Dia dipasang pada poros yang sama. Ya, dia akan berputar secara bersama-sama. Maka kedua roda ini yang samanya adalah dia kecepatan sudutnya sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2. Ya. Omega 1 sama dengan omega 2. Nah, karena omega itu adalah V laju linear per jari-jari, maka V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Bagaimana sifat dari susunan roda-roda ini? Pertama, kalau susunan roda seporos itu, kecepatan sudut kedua roda sama besar. Omega 1 sama dengan omega 2. Kemudian, arah putaran kedua roda searah. Seperti gambar ini. Ya, kalau satu searah dengan arah jarum jam, maka yang lain juga akan mengarah searah jarum jam. Karena dia seporos. Jadi porosnya berputar searah jarum jam, maka rodanya juga akan berputar searah jarum jam. Berikutnya, susunan roda bersinggungan. Ya, gambarnya seperti ini. Nah,
Kalau roda bersinggungan seperti ini, biasanya dimaksudkan untuk membalik arah putaran. Jadi kalau si benda satunya searah jarum jam, maka roda duanya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk susunan roda yang bersinggungan ini, ya, yang samanya adalah kelajuan linearnya. V1 sama dengan V2. Ya. Maka omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah, laju linear kedua roda ini sama besar. Tetapi arah putaran kedua roda berlawanan arah. Ya. Yang roda 1 dari kiri ke kanan, yang roda 2 dari kanan ke kiri. Oke, bisa dipahami. Berikutnya, susunan roda terhubung sabuk. Ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi kalian ingat, ini seperti pada rantai sepeda. Ya. Nah, gimana sifatnya yang terhubung sabuk? Ini yang sama adalah kelajuan linearnya. Jadi V1 sama dengan V2. Dan omega 1 kali R1 itu sama dengan omega 2 kali R2. Itu sama dengan susunan roda bersinggungan. Apa yang membedakan? Laju linear kedua roda sama besar, sama. Nah, yang membedakannya adalah arah putaran. Kalau susunan roda bersinggungan, arah putaran kedua roda berlawanan arah. Sedangkan kalau susunan roda berterhubung sabuk, arah putaran kedua roda searah. Kita lihat contoh soalnya. 3 buah roda ABC disusun seperti pada gambar di bawah ini. Ya. Jari-jari roda C setengah jari roda B. Jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B. Jika roda A diputar dengan laju linear konstan 10 meter per sekon, hitunglah A kecepatan sudut roda C, B laju linear roda B. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada informasi yang tidak ada. Kita kerjakan berdasarkan informasi yang diberikan. Oke. Kita lihat, sekarang kita jawab. Yang A, kecepatan sudut roda C. Ini karena roda C yang diketahui itu adalah roda A. Roda C dan roda A itu terhubung dengan sabuk. Maka yang samanya adalah kelajuan linear roda C akan sama dengan kelajuan linear roda A. Nah, kelajuan linear roda A sudah dikasih tahu ini. Jika roda A diputar dengan laju linear konstan 10 meter per sekon. Berarti, karena VA-nya 10 meter per sekon, maka VC-nya juga 10 meter per sekon. Karena ditanya adalah kecepatan sudut roda C, kita masukkan rumus yang mengaitkan antara VC dengan omega C. Maka omega C itu adalah VC per RC, omega C. Nah, VC-nya sama dengan VA. Karena VA-nya 10 meter per sekon, maka VC-nya 10 per ini. Karena RA dan RB kita misalkan R, maka RC-nya setengah R. Maka kita masukkan omega C sama dengan 10 per setengah R. Omega C sama dengan 20 per R radian. Ini R-nya kan tidak diketahui. Kalau di dalam soal harus ada sesuatu yang tidak diketahui, maka kita boleh memisalkan saja. Misalkan R. Jangan memisalkan dengan angka. Misalkan R-nya 1, jangan. Masukkan dengan R. Oke, berikutnya yang B. Berapakah laju linear roda B? Ya. Nah, roda B itu seporos dengan roda C. Ya, persamaan yang mengandung laju linear itu VB per RB sama dengan VC per RC. Maka VB sama dengan VC RB per RC. VB sama dengan VC-nya tadi 10, RB-nya R, RC-nya setengah R, maka VB sama dengan 10 dibagi setengah sama dengan 10 kali 2, 20 meter per sekon. Jadi, laju linear roda B adalah 20
meter per sekon. Yang perlu perhatikan ini, lihat yang di A. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak diketahui, kita tuliskan saja dengan variabelnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang kita akan masuk ke dalam gerak melingkar beraturan. Ini persamaan-persamaannya. Pertama ada persamaan kecepatan sudut. Pada benda yang gerak melingkar beraturan, karena laju linearnya selalu tetap, kecepatan sudutnya juga akan selalu tetap. Jadi omega T, kecepatan air itu sama dengan kecepatan awal, itu konstan, yaitu omega. Sedangkan persamaan posisi sudutnya adalah theta T, sudut akhir sama dengan omega kali T ditambah dengan posisi sudut awal. Theta 0 posisi sudut awal dalam radian, theta T posisi sudut akhir, satuannya juga dalam radian, omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Sedangkan T adalah waktu dalam sekon. Contoh soal. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan posisi sudut awal 6 radian. Posisi sudut awal. Berarti ini theta 0. Jika partikel bergerak dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon, berarti ini omeganya, tentukanlah posisi sudut pada saat T sama dengan 5 sekon. Oke, theta T sama dengan omega T ditambah theta 0. Berarti theta 5 sama dengan 10 kali 5 ditambah 6. Maka theta 5, 50 ditambah 6. Theta 5 sama dengan 56 radian. Ya. Jadi, posisi sudut pada saat T sama dengan 5 sekon adalah 56 radian. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekarang mari kita lanjutkan. Nah, kalau barusan kita membahas tentang gerak melingkar beraturan, yaitu gerak melingkar dengan laju linear yang tetap atau frekuensi sudut yang tetap di setiap saat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar yang laju linearnya mengalami pertambahan secara konstan, mengalami percepatan sejajar laju linear. Jadi, karena lajunya konstan, maka waktu tempuh untuk satu periode, satu putaran juga akan berubah-ubah. Nah, ini perhatikan, percepatan yang sejajar dengan laju linear itu disebut percepatan tangensial. Ya, kalau tadi kita mengenal ada percepatan sentripetal, sentripetal itu yang mengarah ke tengah, ya, ke titik pusat sentral. Kalau tangensial itu adalah yang di pinggir. Ya, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah kecepatan sentripetal di titik A menuju ke O, ketika di titik B juga sama menuju ke O. Nah, kalau gerakan ini dipercepat, maka di sini ada percepatan tangensial. Nanti kelajuan linearnya makin lama akan makin cepat karena dia ada percepatan tangensial ini. Ya. Maka laju linear pada saat T, karena kelajuan linearnya bertambah, itu jadi Vt sama dengan At ditambah T ditambah V0. Ya. Ini laju linear pada saat T. Kalau persamaan ini, ya, kedua ruasnya kita bagi dengan jari-jari lintasan, dengan R, maka kita akan peroleh Vt per R sama dengan At per R kali T ditambah V0 per R. Ya.
Nih, kalian sudah tahu kalau VT per R atau V0 per R ini sudah tahu. Ini kan sama dengan omega, Pak. Kita tadi sudah, ya. Ini adalah sama dengan omega. Tapi yang ini apa? A tangensial dibagi R. Nah, ini adalah satu besaran baru. A tangensial dibagi R itu lambangnya adalah alfa. Ya. Ini adalah percepatan sudut. Satuannya radian per sekon kuadrat. Percepatan sudut itu adalah pertambahan kecepatan sudut per satuan waktu. Ya. Sehingga persamaan kecepatan sudutnya sekarang menjadi omega t sama dengan alfa t ditambah omega 0. Nah, sekarang kita jadi ada dua kan, ada percepatan yang dialami benda yang melakukan gerak melingkar. Kalau dia mengalami gerak melingkar berubah beraturan, percepatannya ada dua, ada A transversal, ada A tangensial dan ada A sentripetal. Ya. Kalau tidak ada A tangensial, dia akan menjadi gerak melingkar beraturan. Kalau tidak ada gerak percepatan sentripetal, maka dia akan berubah menjadi gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ini percepatan total partikel yang bergerak melingkar berubah beraturan. A dalam meter per sekon. Ini percepatan totalnya gimana? Nah, ini seperti vektor. Jadi ini A tangensial, ini A sentripetal. Maka resultannya itu adalah menggunakan hukum atau dalil Pitagoras. Ya. Jadi A yang ini sama dengan A sentripetal kuadrat ditambah dengan A transversal kuadrat. Ya. Nah, karena sekarang ada percepatan sudut seperti ini, maka persamaan posisi sudutnya sekarang sama seperti setipe dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi posisi sudut akhir sama dengan setengah alfa kali T kuadrat ditambah, ini omega 0 kali T ditambah theta 0. Ya. Sedangkan persamaan lainnya yang juga hampir sama dengan persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan, yaitu 2 alfa kali delta T sama dengan omega T kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Atau 2AS atau 2A kali delta X sama dengan ini VT kuadrat minus V0 kuadrat. Ya, ini persamaan juga yang akan sering kita gunakan. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Nih, perhatikan. Sebuah partikel bergerak melingkar dari keadaan diam dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Jika partikel bergerak dari titik acuan dan jari-jari lintasannya 50 cm, tentukanlah pada saat T sama dengan 1 sekon, yang A, kecepatan sudutnya, B, percepatan yang dialaminya. Kalau tidak disebutkan ini percepatan sentripetal atau percepatan tangensial, maka yang diminta berarti percepatan total. Yang C, sudut yang sudah ditempuhnya setelah T sama dengan 1 sekon. Baik, perhatikan. Jawab kecepatan sudutnya dengan persamaan ini, omega T sama dengan alfa kali T ditambah omega 0. Ya. Bergerak dari titik acuan, berarti omega 0-nya sama dengan 0. Ya. Ini percepatan sudutnya 2 radian per sekon kuadrat. Jadi omega T sama dengan 2 kali 1 ditambah 0, maka omega T sama dengan 2 radian per sekon, atau omega 1-nya 2 radian per sekon. Yang B, percepatan yang dialami. Percepatan yang dialami itu adalah A sama dengan akar A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Jadi kita harus cari A sentripetalnya berapa, A tangensialnya berapa. Kita cari dulu A sentripetalnya. A sentripetalnya omega kuadrat per R. Kenapa pakai rumus yang ini tidak menggunakan V kuadrat per R? Kita lihat yang diketahuinya. Ini yang diketahuinya adalah kita sudah jawab di yang langkah A itu adalah omega. Maka kita gunakan omega kuadrat kali R.
Apa menggunakan omega T? Karena ini adalah omega pada saat 1 sekon. Ya. ASV sama dengan 2 kuadrat dikalikan 0,5. 4 kali 0,5 sama dengan 2 meter per sekon. Ini adalah percepatan sentripetalnya. Sekarang kita lihat percepatan tangensialnya. A tangensial sama dengan alfa dikalikan R. Alfanya ada. Ya. Alfanya 2 radian per sekon kuadrat dikalikan R jari-jarinya 50 cm 0,5. Maka A tangensialnya 1 meter per detik kuadrat. Berapa A-nya? A-nya adalah akar A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Kita masukkan apa yang sudah kita peroleh. A sama dengan ASV-nya 2, AT-nya 1. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka A-nya sama dengan akar 5 meter per detik kuadrat. Oke, sudut yang ditempuhnya C sama dengan, ini C-nya theta T sama dengan setengah alfa T kuadrat ditambah omega 0 kali T ditambah theta 0. Theta 0 ini 0 karena partikel bergerak dari titik acuan, berarti ini 0. Ya. Partikel bergerak melingkar dari keadaan diam, ini berarti omega-nya 0-nya sama dengan 0. Seperti ini. Ya. Nah, kita masukkan theta 1 sama setengah kali alfa-nya 2 kali T-nya 1. Setengah kali 2 kali 1 kuadrat ditambah 0 kali 1 ditambah 0. Ini 0, ini 0. Maka theta 1 sama dengan 1 radian. Ya. Jadi, posisi sudut atau sudut yang sudah ditempuhnya adalah 1 radian. Ya, demikian pembahasan kita tentang gerak melingkar. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, kalian bisa mengulang-ulang video ini sampai kalian paham. Sekian perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.